Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Anwar selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga siang ini kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Saya Alfiana Fabiola Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 sebagai pemateri pada siang ini, yaitu ada Sesika Amanda sebagai pemateri 1, ada Vina Fitriani sebagai pemateri 2, ada Gilang sebagai pemateri 3, dan ada Agi sebagai pemateri 4. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian diskusi kali ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Penutup. Saya persilakan kepada para pemateri diawali dengan pemateri pertama sampai pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, yang pertama definisi pernikahan. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah, penuh mawadah dan rahmat. Sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperlakukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. Hukum pernikahan. Yang pertama ada sunnah, mubah, makruh, haram, dan wajib. Yang pertama sunnah. Sunnah bagi yang memiliki hasrat untuk menikah, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Mubah bagi yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami atau istri, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak. 3. Makruh. Bila memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, namun tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban dirinya. 4. Haram. Bila tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya. 5. Wajib. Bagi yang memiliki kemampuan untuk menikah memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau suami dan kondisi syahwatnya besar. Oke, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri ke-1. Di sini saya akan memaparkan mengenai syarat dan juga rukun dari pernikahan. Adapun rukun dari pernikahan, yang pertama adalah calon pengantin yang terdiri dari mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Syaratnya untuk mempelai laki-laki yaitu beragama Islam, laki-laki dalam artian bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki. Kemudian jelas dan diketahui orangnya, tidak dipaksa, tidak sedang berihram atau umroh. Kemudian bukan mahramnya, tidak dalam keadaan masih beristri 4, dan juga tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Kemudian syarat bagi mempelai perempuan juga tidak jauh berbeda dengan mempelai laki-laki. Kita langsung saja ke rukun yang kedua, adalah wali dari mempelai perempuan. Wali ini merupakan orang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Adapun syarat-syaratnya yaitu bapak, saudara laki-laki dari kandung maupun sebapak atau seibu, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan lain sebagainya yang masih serumpun keluarga dari mempelai wanita. Kemudian yang selanjutnya ada saksi 2 orang, yang mana mereka harus menyaksikan acara secara langsung proses akad pernikahan. Kemudian ada akad nikah. Akad nikah ini merupakan perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir ada mahar.
Mahar ini merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat pernikahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pernikahan. Ada 3 fungsi dari pernikahan itu. Yang pertama adalah fungsi individual. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kemanusiaan dan wadah beribadah sebagai pemeliharaan fitrah manusia. Kemudian memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mendorong kesungguhan dalam menjalankan kewajiban, serta melanjutkan keturunan. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial, yang mana pernikahan ini menjadi benteng moral bangsa dalam lingkup yang kecil, serta menjadi lembaga pendidikan. Terakhir ada fungsi spiritual. Pernikahan ini akan menjadi motivasi ataupun dorongan dan wadah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana sih cara untuk mewujudkan keluarga sakinah? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah itu, saya akan menjelaskan dari sakinah terlebih dahulu, yang mana sakinah ini adalah sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, serta selalu mengikuti syariat Allah. Kemudian mawadah itu juga berarti selalu mencintai, baik di kala senang maupun susah. Terakhir ada warohmah, memiliki kata dasar rahmah yang berarti kasih sayang. Maka jika digabungkan, arti keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah itu berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Baik, saya akan menjelaskan tentang persiapan pernikahan. Sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk masuk ke dalam dunia pernikahan. Adanya persiapan pernikahan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan ilmu. Persiapan yang paling penting dari sebuah pernikahan adalah mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga. Ilmu yang lain yang harus diketahui adalah tentang hukum-hukum pernikahan, seperti tentang rukun nikah, yaitu mempelajari pria dan wanita, mempelai pria dan wanita, 2 orang saksi, wali, dan dari pihak perempuan, dan ijab kabul. Bila sudah terpenuhi semuanya, insya Allah pernikahan menjadi sah secara agama. Terus yang kedua ada persiapan mental atau psikologis. Menikah itu ibadah. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada. Menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak untuk diperlukan dalam persiapan pernikahan. Terus yang ketiga ada persiapan ruhiyah atau spiritual. Nah, menikah itu ibadah, oleh karena itu seluruh proses yang dilalui pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Sebelum menikah, peningkatan kualitas diri juga dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Terus yang keempat ada persiapan fisik. Hal yang tidak kalah penting dalam mempersiapkan tubuh kita untuk memasuki dunia pernikahan, mengetahui alat-alat reproduksi wanita dan cara kerjanya sangat penting bagi kita. Terus memeriksa kesehatan alat-alat reproduksi juga penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Terus yang kelima, terakhir persiapan ekonomi atau harta. Pernikahan merupakan peristiwa yang besar dalam hidup seseorang, sehingga dalam prosesnya diperlukan biaya yang cukup. Terus selanjutnya, proses pernikahan. Nah, dalam proses pernikahan, seseorang harus memenuhi semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Yang pertama, mendaftar ke kantor urusan agama atau KUA. Terus yang kedua, mengikuti tahap selanjutnya berdasarkan aturan hukum. Terus yang ketiga, dilangsungkan dengan disaksikan pihak KUA. Terus yang terakhir, diberikan buku pernikahan berupa buku nikah. Nah, setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimatul ursi atau pesta keluarga atau pernikahan, namun dianjurkan untuk tidak bermegah-megahan agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau kemubaziran harta. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi yang disampaikan dari Gilang tadi. Di sini ada membangun keluarga. Terdapat tujuan terpenting dalam pembangunan keluarga, yaitu mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga,
mewujudkan ketentraman dan ketenangan, mewujudkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak, menjaga fitrah agar tidak menyimpang dari jalan yang salah. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan dalam pembentukan keluarga, yaitu memiliki ilmu, saling mengenal dan memahami, memiliki kepercayaan, komunikasi yang baik dan keterbukaan, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan, dan yang terakhir senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami yaitu sebagai berikut adalah: yang pertama, memberi nafkah lahir batin; yang kedua, memperlakukan istri dengan baik, lemah lembut, dan menjaga kehormatannya; yang ketiga, mendidik dan membimbing istri. Kewajiban sebagai istri yaitu: yang pertama, menaati suami selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam serta setia kepadanya; yang kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik dengan harta maupun dirinya; yang ketiga, selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada para pemateri dari kelompok 6 untuk diskusi kali ini. Saya akhiri. Silahkan bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung kepada kelompok 6. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan diskusi kita hari ini. Saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.